Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Muthaharoh dari SD Negeri 2 Randu Dongkal, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pemalang, dengan fasilitator Bapak Bimasianto MPD dan pengajar praktik Bapak Nurkalam SPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 penerapan budaya positif melalui segitiga restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Goosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, melainkan agar mereka mempunyai inisiatif sendiri untuk menghargai dan melakukan nilai-nilai kebajikan. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan dalam setiap sisi segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Skenario kasus 1. Dalam 1 minggu ini, ada 1 murid kelas 5 yang datang terlambat sampai 3 kali. Pada kesepakatan kelas, ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini semua warganya, yaitu datang tepat waktu. Ini artinya bahwa semua warga kelas sepakat dan meyakini bahwa semua warganya harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sering datang terlambat adalah salah satu tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini bersama. Dan saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Berikut adalah teks dialog yang saya gunakan untuk penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Berikut ini penerapan praktik segitiga restitusi pada kasus 1. Selamat siang Fida, bagaimana kabar Fida hari ini? Baik, Alhamdulillah. Fida tahu tidak kenapa Fida dipanggil ke sini? tahu Kenapa? karena saya datang terlambat hari ini. Guru lihat dalam minggu ini Fida datang terlambat sampai 3 kali ya. Menurut Fida, datang terlambat itu sebuah kesalahan atau bukan? Kesalahan. Kesalahan. Jadi hari ini Fida telah melakukan kesalahan ya? Iya. Berbuat kesalahan itu hal yang wajar Fida. Guru juga pernah melakukan kesalahan yang sama seperti Fida, datang terlambat ke sekolah. Nah, tapi di sini guru tidak sedang mencari siapa yang salah. Di sini guru akan membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Fida, ya. Coba sekarang guru pengen dengar alasan kenapa Fida bisa sampai datang terlambat 3 kali dalam seminggu. Tadi malam saya terlalu asyik bermain HP Bu, hingga lupa waktu. Akhirnya saya tidur terlalu malam. Bunda marah tidak? Tidak Bu, kan Bunda sedang tugas di luar kota. Oh, jadi penyebab Fida terlambat datang ke sekolah itu karena bundanya sedang dinas di luar kota. Kemudian Fida memanfaatkan kesempatan ini untuk bermain HP hingga larut malam. Akibatnya Fida tidur terlalu malam dan bangunnya kesiangan. Itu akhirnya berangkat ke sekolahnya terlambat. Ya, Fida masih ingat nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat dulu pada saat awal masuk sekolah? Masih Bu. Masih ya, keyakinan kelas yang sudah kita buat itu harus kita laksanakan dengan baik ya. Menurut Fida, kesalahan yang dilakukan Fida hari ini melanggar keyakinan kelas kita yang mana? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Nah, karena keyakinan kelas itu harus dilaksanakan dengan baik, kira-kira apa yang harus Fida lakukan agar Fida bisa melaksanakan keyakinan kelas dengan baik kembali? Tidak bermain HP hingga larut malam.
tidur lebih awal agar bangunnya tidak kesiangan. Oh iya, itu berarti untuk memperbaiki kesalahan yang Vida lakukan, nanti tidak akan bermain HP hingga larut malam. Kemudian tidur tidak terlalu malam agar bisa bangun dengan tidak kesiangan ya, sehingga datang ke sekolah tidak terlambat lagi ya. Lakukan hal itu meskipun bundanya Vida itu tidak ada di rumah ya. Bu Guru yakin kegiatan yang Vida lakukan ini akan menjadikan Vida pribadi yang lebih baik lagi ya. Sekarang Bu Guru mau tanya, kapan Vida akan melakukan kegiatan yang tadi Vida sebutkan? Sekarang, malam ini ya. Oke, Vida mulai malam ini akan mengurangi main HP-nya ya, sehingga nanti tidak akan main HP lagi sampai larut malam. Kemudian tidurnya juga tidak terlalu malam lagi ya, biar bisa bangun lebih pagi sehingga datang ke sekolahnya tidak terlambat ya. Oke, Guru yakin dengan kegiatan yang Vida lakukan itu akan menjadikan Vida pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan keyakinan kelas yang tadi Vida udah langgar ya. Vida anak yang hebat. Oke, sekarang Guru ucapkan terima kasih ya, karena Vida sudah mau berjanji untuk melaksanakan kegiatan yang tadi Vida sebutkan ya. Oke, terima kasih Vida, silahkan kembali ke kelas. Skenario kasus 2. Ketika murid kelas 5 sedang mengerjakan soal ulangan harian, saya melihat ada salah satu murid yang mencontek. Dalam kesepakatan kelas 5, ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini bersama, yaitu jujur. Artinya, bahwa semua warga kelas sepakat dan meyakini bahwa semua warganya harus jujur dalam melakukan segala hal. Mencontek adalah salah satu tindakan yang tidak jujur atau bertentangan dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Berikut adalah teks dialog penerapan segitiga restitusi pada kasus 2. Penerapan praktek segitiga restitusi pada kasus 2. Selamat siang Vida, bagaimana kabar Vida hari ini? Baik Bu. Baik. Vida tahu nggak kenapa Vida dipanggil ke sini? Tidak tahu. Tidak tahu. Guru beritahu ya. Tadi pada saat ulangan Vida membuka buku untuk mencari jawaban. Betul tidak? Iya Bu. Itu artinya Vida apa? Mencontek. Menurut Vida, mencontek itu sebuah kesalahan apa bukan? Kesalahan ya. Vida berarti telah melakukan kesalahan ya. Berbuat kesalahan itu hal yang wajar Vida. Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan yang sama seperti Vida. Tapi di sini Bu Guru tidak akan mencari siapa yang salah, karena di sini Bu Guru akan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi Vida sehingga Vida bisa memperbaiki diri Vida. Siap Vida? Oke. Bu Guru mau tanya nih, Vida melakukan perbuatan mencontek pasti ada alasannya kan? Coba Bu Guru pengen dengar, alasannya apa Vida melakukan mencontek itu? Tadi malam saya tidak belajar Bu karena terlalu asyik menonton televisi. Jadi penyebab Vida melakukan perbuatan mencontek itu karena Vida menonton televisi sampai larut malam. Kemudian Vida tidak sempat belajar, akibatnya pada saat ulangan Vida tidak bisa mengerjakan soal dengan baik, begitu? Iya. Vida masih ingat tidak dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat dulu pada awal masuk sekolah? Masih Bu. Iya, dulu kita pada awal masuk sekolah membuat keyakinan-keyakinan kelas ya. Menurut Vida, kesalahan Vida hari ini melanggar keyakinan kelas yang mana? Jujur. Nah, Vida hari ini melanggar keyakinan kelas, yaitu tidak berbuat jujur dengan melakukan kegiatan mencontek. Sekarang Bu Guru tanya, kira-kira perbuatan apa yang harus Vida lakukan agar Vida bisa melaksanakan keyakinan kelas dengan baik dan Vida tidak akan mencontek lagi? Tidak akan menonton TV sampai larut malam, rajin belajar dan berdoa kepada Allah
ketika mengerjakan. Oh iya, jadi perbuatan yang akan Vida lakukan agar tidak mencontek lagi itu nanti Vida tidak akan menonton televisi sampai larut malam, kemudian rajin belajar dan berdoa sama Allah. Ya, itu yang akan dilakukan Vida. Ya. Oke, perbuatan itu sangat baik sekali anak ya. Bu Guru dukung. Terus kapan Vida mau melakukan kegiatan yang Vida sebutkan tadi? Sekarang? Malam ini? Masya Allah. Oke, malam ini Vida janji ya, nanti tidak akan nonton televisi sampai larut malam. Kemudian tidur, apa tadi? Belajar lebih giat lagi. Terus berdoa sama Allah ya. Jangan lupa kerjakan semampu Vida ya. Jangan lagi mencontek pada saat ulangan. Siap Vida? Siap. Bu Guru yakin Vida pasti jadi pribadi yang lebih baik lagi. Vida yakin? Yakin. Oke. Kalau begitu, sekarang Vida boleh kembali ke kelas ya. Terima kasih sudah mendengarkan solusi dari Bu Guru. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Vida ya. Oke, terima kasih Vida. Berikut ini adalah tanggapan murid setelah melaksanakan penerapan praktek segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang tadi berbicara dengan Bu Guru karena Bu Guru memberikan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya berjanji tidak akan mencontek dan datang terlambat lagi karena itu perbuatan yang tidak baik dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Saya berjanji akan menjadi anak yang jujur dan tidak datang terlambat lagi. Terima kasih Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul dengan menempatkan diri pada posisi kontrol manajer, maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan membentuk karakter positif murid. Pada akhirnya, tercipta budaya positif. Demikianlah pemaparan dari saya mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif melalui penerapan segitiga restitusi. Teruslah bergerak untuk kemajuan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.